modal terpenting bagi Aceh bukanlah sumber daya alam yang hebat atau sumber daya manusia yang pintar-pintar di Aceh. Tapi yang terpenting adalah jaga stabilitas politik dan keamanan. Karena tanpa itu, apapun juga inovasi, keinginan, visi, misi, mau memajukan rakyat enggak akan pernah terbentuk. Karena pembangunan enggak jalan. Itu mungkin pesan yang paling penting. Teknis untuk pembangunan, saya apresiasi Aceh dari segi pertumbuhan ekonomi di atas nasional, 5,17%. Di atas nasional 5,03%. Ya. Kemudian juga indeks pembangunan manusia juga tinggi di atas rata-rata nasional. Tapi Pak Safrizal sudah menyampaikan tadi, meskipun kemiskinan sudah turun 2%, tapi masih di atas nasional. Inilah tugas dan tanggung jawab daripada gubernur dan wakil gubernur untuk memajukan rakyatnya. Dan tentu kita harapkan kami semua dari pemerintah pusat akan memberikan dukungan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat Aceh. Dan mendukung penuh komitmen dari gubernur dan wakil gubernur untuk memajukan rakyat Aceh. Karena itulah sebetulnya tujuan lahirnya negara, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan juga untuk memberikan keadilan. Kami kira itu. Sekali lagi ucapkan selamat kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dan kita semua, baik pemerintah pusat, bupati, wali kota, semua stakeholder, DPR, kita bersama-sama membantu beliau agar apa yang kita cita-citakan untuk rakyat Aceh yang makin sejahtera dapat tercapai. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang belum berkenan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya bersama saudara Wakil Gubernur Aceh Bapak Fadlullah telah resmi dilantik oleh Bapak Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030. Insya-Allah kami menerima amanah sebesar ini dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab dan juga harapan akan masa depan yang lebih baik bagi negara yang kita cintai ini. Izinkan kami atas nama pribadi dan pemerintah Aceh menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Aceh yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada kami. Pada kesempatan ini juga saya ingin menggarisbawahi adalah karena sesuai dengan sumpah tadi, kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Pak, terkait pelantikan dan tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa akan menghapuskan barcode di seluruh SPBU di Aceh. Ini kapan Pak rencananya? Sekarang sudah saya bilang tadi kan, sudah dari bukan ada lagi. Oke, sesuai dengan sumpah ingin membahagiakan masyarakat. Saya hari ini puasa, saya tetap hapuskan barcode. Tidak ada lagi sama sekali. Bergetar, inilah satu kata yang tepat mengomentari kebijakan Perdana Haji Mudzakkir Manaf atau akrab disapa Mualim sebagai Gubernur Aceh bersama Fadlullah alias Dekpat, Wakil Gubernur Aceh periode 2005-2030. Ini bukan tanpa alasan. Bayangkan, secara tegas Mualim menyebut akan menghapus sistem barcode pada pengisian bahan bakar minyak bersubsidi seperti solar dan pertalite pada seluruh SPBU di Provinsi Aceh. Penegasan itu disampaikan Mualim didampingi Dekpat saat menyampaikan pidato perdananya
usai dilantik Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada sidang paripurna istimewa DPR Aceh Rabu 12 Februari 2025 di Banda Aceh. Di hadapan ribuan rakyat Aceh dan pendukungnya, baik dalam maupun halaman gedung DPR Aceh, Mualim mengaku menghapus barcode karena dia dan Dekpat dipilih bukan untuk menyusahkan rakyat. Diakui Mualim, selama ini ada orang yang berkeinginan untuk membakar SPBU hanya gara-gara masalah barcode. Itu sebab Mualim memberitahukan kondisi ini kepada Mendagri dan Yusuf Kala yang hadir di lokasi pelantikan. Menurut Mualim, barcode yang selama ini berlaku untuk mengisi BBM jenis solar dan Pertalite tidak bermakna. Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka itu mengaku dia sudah melihat fakta tersebut di lapangan. Maka Ketua DPP Partai Aceh ini mengambil kesimpulan untuk menghapuskan semua penggunaan sistem barcode yang ada di SPBU di seluruh Aceh. Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara menyebut program pembelian BBM subsidi dengan menggunakan QR kode di Aceh telah mencapai 100%. Dan ternyata Bumi Tanah Rencong sebagai pionir untuk program tersebut. Masyarakat Provinsi Aceh merupakan pionir contoh model positif dalam penggunaan BBM subsidi. Program ini sudah berjalan 100% di Aceh. Begitu kata Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Freddy Anwar, kepada wartawan Jumat 31 Maret 2023 lalu di Medan, Sumatera Utara. Menurut dia, masyarakat Aceh yang membeli solar subsidi dan Pertalite sudah menunjukkan kode saat mengisi minyak. Penggunaan kode tersebut dinilai dapat mencegah kecurangan serta mengurangi penyalahgunaan BBM subsidi. Program subsidi tepat ini merupakan program pemerintah untuk memastikan penggunaan BBM subsidi sesuai dengan peruntukannya, jelas Freddy saat itu. Namun, pernyataan Freddy Anwar ternyata tak sesuai fakta di lapangan. Dalam prakteknya, banyak konsumen yang mengeluh proses pendaftaran kode unik atau barcode yang sering mengalami kendala dan tidak bisa langsung disetujui. Aplikasi My Pertamina ini kini menjadi platform utama untuk mendapatkan barcode My Pertamina yang harus ditunjukkan saat membeli Pertalite di SPBU yang ada di Provinsi Aceh. Proses pendaftaran melalui aplikasi ini memang mengharuskan pengguna mengunggah sejumlah data pribadi seperti KTP, STNK, serta informasi kendaraan. Setelah diunggah, pengguna pun harus menunggu verifikasi dari pihak My Pertamina. Namun banyak konsumen melaporkan kesulitan dalam melakukan pendaftaran. Masalah yang sering muncul termasuk aplikasi yang sering macet, notifikasi pendaftaran yang tertunda tanpa kejelasan, serta lamanya proses verifikasi yang membuat pengguna tidak bisa langsung menggunakan barcode My Pertamina untuk membeli solar dan Pertalite. Hal ini terkadang memang menyebabkan antrian panjang di SPBU karena memang banyak konsumen yang belum mendapatkan kode baru melakukan pendaftaran saat akan membeli BBM. Dalam kondisi tertentu, pihak Pertamina pun mengakui adanya kendala teknis dalam pendaftaran kode unik melalui aplikasi My Pertamina ini. Mereka menyebut lonjakan pendaftaran secara bersamaan menjadi salah satu penyebab proses verifikasi yang memang memakan waktu lebih lama. Lepas dari berbagai kendala dan alasan tadi, mulai Rabu 12 Februari 2025, Gubernur Aceh Muzakir Manaf secara lisan telah mencabut pemberlakuan sistem barcode dalam pengisian BBM di Bumi Serami Mekah. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, akankah terwujud dan terlaksana dalam waktu sesingkat-singkatnya? Benar atau tidak,
hanya waktu yang menjawabnya. Tapi kebijakan ini bolehlah disebut paten kali pun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.